Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ulumid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Dia selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamil Rabban Fida. Yang terhormat kepada pengurus, para dewan guru, teman-teman saya, serta keluarga saya yang ada di rumah yang saya sayangi, saya cintai, serta saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Izam Fida, saya dari kelas 9 MTS Rabban Fida. Nah, jadi hari ini saya akan makanya aku juga ngomong. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan pertanyaan jenis saya tentang pelajaran tajwid yang menjelaskan tentang bacaan gharib dan contoh-contohnya. Oke, coba yang pertama itu menjelaskan pengertian tentang apa sih bacaan gharib itu. Nah, jadi dalam ilmu tajwid bacaan gharib ialah bacaan yang memiliki keunikan atau perbedaan dari bacaan Al-Quran pada umumnya. Nah, bacaan ini itu perlu perhatian atau diperhatikan khusus dalam proses pembacaan karena dia itu mempunyai hukum khusus dalam pelafalannya. Oke, nah bacaan gharib sendiri terdiri atas 3 bacaan. Yang pertama yaitu adalah bacaan saktah. Nah, jadi bacaan saktah ialah bacaan yang kita tuh harus berhenti sejenak tapi tanpa bernafas sebelum lanjut ke bacaan sebelumnya. Nah, contohnya itu ada banyak, aku lupa, tapi salah satunya itu ada di Quran surat Yasin ayat ke-52 bersama surat Al-Kahfi. Yang contohnya itu ada mimar qadina hadza. Nah, sebelum hadza itu adalah bacaan saktah. Mimar qadina ke hadza itu namanya bacaan saktah. Lanjut. Terus yang kedua yaitu ada bacaan imalah. Nah, jadi bacaan imalah ialah pelafalan alif yang menjadi atau berbeda. Nah, pokoknya dia itu adalah bacaan yang dia cara membaca itu mendekatkan huruf alif ke suara dengan antara a dan i. Contohnya itu dari Quran surat Hud ayat 41. Ini majreha wa mursaha. Nah, jadi ro-nya itu aslinya kan harokatnya alif. Nah, akan tapi dia itu jadi gitu. Lanjut. Nah, terus di sini ada bacaan nakal. Nah, bacaan nakal ini adalah bacaan yang kita tuh kalau baca itu harus membedakan harokat ke huruf sebelumnya. Misalkan kalau ada bacaan hamzah itu harus membedakan harokat pindah harokat ke huruf sebelumnya. Untuk tujuannya untuk memudahkan pelafalannya. Contohnya itu ada pada surat Quran surat Al-Hujurat ayat 11, yakni bi'sal ismu. Nah, harusnya bacaannya kan tulisannya itu kan bi'sal ismu, tapi biar kalau bacanya bi'sal ismu kan susah, jadi diganti jadi bi'sal ismu. Lanjut. Ada juga bacaan ismam. Yang keempatnya ada bacaan ismam. Jadi bacaan ismam ialah bacaan seperti isyarat bibir gitu, yang seperti kita tuh kayak mengucap doma setelah sukun tanpa mengeluarkan suara. Contohnya itu ada pada Quran surat Yusuf ayat 11, yakni adalah malakala ta'manna. Nah, jadi kayak harus monyong gitu. Nah, terus lanjut. Nah, yang terakhir itu ada tafkhim dan tarkik. Pada lafzul jalalah atau kalimat Allah. Nah, jadi yang pertama itu ada penjelasan tentang tafkhim. Nah, jadi tafkhim ialah ada bacaan yang dibaca tebal. Jadi dia itu akan dibaca kalau sebelum sebelum kalimat Allah itu ada harokat fathah atau dhamma, sedangkan kalau tarkik itu ada bacaan yang dibaca dengan tipis yang misalkan sebelumnya itu berharokat kasroh. Contohnya itu contoh tafkhimnya ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 225 pada ayat kursi. Contohnya adalah Allahu la ilaha illahu. Nah, jadi Allahnya itu kan dia berharokat fathah. Nah, jadi dia dibaca tafkhim. Sedangkan terus ada contoh bacaan tarkik. Nah, jadi bacaan tarkik contohnya itu ada pada Quran surat Al-An'am ayat 1. Ini adalah alhamdulillahilladzi. Nah, jadi lillah itu linya itu adalah bacaan tarkik karena dia itu berharokat kasroh. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.